Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut kebaikan Tuhan dengan sukacita hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri, saya undang bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan yang sempurna daripada-Mu Bapa, Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang dengan hati kami bawa hidup kami mau menaikkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bertakhta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap menyembah Tuhan, bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya.
Engkau Yesus, hanya Engkau yang layak dipuji. Mari kita berbahasa roh bersama-sama di hadirat Tuhan. Ya sikiara laba ya laba ya laba ya sikiara laba. Mari kita berbahasa roh di hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan, saat kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Saat kami datang ke hadirat Tuhan, saat kami mengagungkan Engkau Tuhan, ada roh yang tak terbatas bekerja melimpah bagi setiap kami Tuhan. Uralabaya sikiaralabaya ralabaya sikiaralabaya ralabaya uralabaya sikiaralabaya ralabaya sikiaralabaya uralabaya sikiaralabaya. Kau layak, Abba. Yang layak Kau layak. You deserve, Lord Jesus. You deserve. Sebab Kau layak, Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, Oh yang layak Tuhan. sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari jemaat Tuhan katakan, Sebab Kau layak. amin Tuhan. Terima Ini pujian kami Tuhan. sebab Kau layak. Uralabaya sikiara Terima pujian, sebab Kau layak. ku agungkan Tuhan. Agungkan Yesus, Raja di atas. Mari jemaat berdiri, satu saja pun berdiri di hadirat Tuhan, katakan bersama-sama. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja
bersukacita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang siap bersukacita bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu, berapa banyak yang percaya hari ini kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat? Amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Colek kanan kirinya dong. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa responmu? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, Karena ini hari bahagia. kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata apa yang dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Hari ini hari bahagia, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Damai yang dia berikan. Damai yang dia berikan sangat besar. Damai yang dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Usahakan padanya Yesus Tuhan. Damai yang dia berikan. Damai yang dia berikan sangat besar. Damai yang dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Usahakan padanya Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, Tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama. Haleluya. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita.
Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan syukur kami Tuhan. Berkati persembahan kami, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Ku bawa padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
Sekali lagi katakan yang terbaik Tuhan. Yang terbaik di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih ya Pak. Kami bersyukur kalau kami bisa mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami menyadari Tuhan, yang Kau inginkan bukan hanya uang kami, yang Kau inginkan adalah hidup kami. Karena yang paling berharga dalam kehidupan kami adalah hidup itu sendiri. Karena saking berharganya hidup kami Tuhan, Kau mau mati di atas kayu salib bagi kami. Dan oleh karena karya-Mu di atas kayu salib kami berkumpul saat ini dalam ibadah. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau persembahkan bukan hanya uang kami, tapi kami juga mau persembahkan hidup kami ke dalam hadirat-Mu, ke dalam Engkau sendiri ya Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami, kami mau memberikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Untuk itu saat ini Tuhan, kami siap belajar, kami siap mendengar, kami siap menjadi murid Tuhan yang taat kepadamu ya Bapa. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Urapan yang sama turun atas hamba-Mu yang tidak berguna ini, yang hanya berguna ketika Roh memakainya. Jadikanlah berkat bagi saudara-saudaraku tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, bersyukur kalau saya dipercaya lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, pertama kali ketemu Pak Hari ini. Shalom Pak. Ya, waktu saya pelayanan di sini Pak Hari kayaknya lagi misi Pak, pelayanan misi waktu itu ya. Nah, itu suatu hal yang luar biasa menurut saya ya, karena gereja bukan hanya harus berkembang di dalam, tapi juga harus menjadi saksi di luar ya Bapak Ibu Saudara. Baik, hari ini saya ingin bawa kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam berkat Tuhan. Ya, hidup dalam berkat Allah. Oke, kalau dengar tema seperti ini, siapa yang senang Bapak Ibu Saudara? Iya, siapa yang mau berkat? Oh, semua pasti mau berkat lah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya saya mau tanya juga, siapa yang hafal doa Bapa kami? Hah? Oh, yakin semua. Kita tes ya. Jangan buka Alkitab, tolong tutup Alkitabnya dulu ya. Untuk saat ini orang Kristen harusnya hafal ya doa Bapa kami. Ayo mari katakan sama-sama 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami. Amin. Wah, bener lah Pak, ini semua orang Kristen Pak. Ya, cuma yang pakai masker saya nggak kelihatan ya ngomongnya apa. Nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita hafal ya doa Bapa kami ya, dan itu sesuatu yang kita pikir, wah orang Kristen harus hafal dong ya doa Bapa kami begitu ya. Waktu saya berkesempatan dapat anugerah Tuhan gitu ya, ke Tanah Perjanjian gitu ya, kan ada guide-nya ya. Waktu itu kebetulan guide-nya itu orang Israel ya, dan dia Kristen juga ya, walaupun Kristen Katolik. Kita pergi ke satu tempat di mana di tempat bukit di mana Tuhan Yesus mengajar ya, bukit pengajaran di bukit ya, sabda bahagia gitu ya. Dan kemudian di situ juga Tuhan Yesus mengajarkan ini ya, mengajarkan doa Bapa kami, dan dia menyebutkan bahwa doa ini adalah doa yang agung. Kenapa doanya agung? Karena yang mengajarkan adalah Tuhan yang agung, katanya gitu ya.
Tapi saya rasa keagungan doa ini bukan terletak dari cuma hanya karena Tuhan Yesus mengajarkan. Kalau misalnya seperti itu kita menghafal, udah selesai. Gitu ya, sekedar menghafal selesai. Tapi sebenarnya dalam doa ini terkandung satu harta yang begitu luar biasa. Ya, kalau kita baca saja, kalau kita tadi sebutkan saja, itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita gali gitu ya. Dan saat ini saya hanya berbicara dari satu ayat saja dan kita akan melihat kekayaan ayat ini begitu ya. Tapi kalau misalnya kita baca seluruhnya, ayat kata-kata pertama bicara tentang apa? Tentang Tuhan. Betul ya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah apa? Namamu, ya. Datanglah mu. Jadilah mu. Di bumi seperti mu semua ya. Setelah itu apa? Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah siapa? Kami, ya kan? Seperti ya, dan janganlah membawa kami ke dalam, membawa siapa? Kami. Doa ini berbicara tentang Tuhan. Pertama-tama prioritasnya adalah Tuhan. Kita melihatnya Tuhan, baru lihat kebutuhan kita. Kalau kita mau tahu bagaimana Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita mesti lihat Tuhan kita dulu. Amin. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Satu kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya kan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau misalnya Bapak Ibu baca ayat ini saja, kira-kira kebenaran apa yang didapat? Terlepas dari sekedar kata ini, tapi ada pengertian apa yang Tuhan wahyukan dalam kehidupan, dalam pikiran Bapak Ibu ketika baca ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berkat dan mujizat ya, Bu. Waduh, senang banget ya kalau kita mendapatkan mujizat gitu ya. Sebenarnya kita mengalami mujizat tiap hari loh. Wah, oke. Ada satu pewahyuan ya kan? Jangan berkelebihan dan sebagainya. Ya, sebenarnya kalau bicara soal mujizat, kita setiap hari mengalami mujizat loh. Semua organ yang ada dalam tubuh kita ini bekerja itu dengan cara yang mujizat. Ada yang kita suruh, ayo kenyang ketika lapar. Ayo kenyang, gak usah makan, kenyang. Bisa? Nggak bisa, ya kan? Tapi ini bekerja sendiri gitu loh. Dan yang luar biasa kalau misalnya kita bicara soal perut gitu ya, kan ada yang namanya lambung ya. Lambung. Ada satu zat di dalam lambung itu yang sangat panas sekali, yang tugasnya untuk mencerna makanan kita. Tapi yang luar biasa, perut kita nggak jebol karena ada sesuatu yang panas loh dalam perut kita. Itu mujizat. Amin. Mujizat jangan nyari yang luar biasa gitu loh, yang kita bisa lihat gitu ya. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat sebenarnya terjadi mujizat dalam hidup kita setiap hari. Artinya ketika kita bangun pagi hari ini juga itu mujizat Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu karena karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bicara soal makanan ya. Makanan itu sesuatu yang penting atau tidak Bapak Ibu? Penting banget ya. Ada satu kata yang digunakan ini kalau kita bahasanya makanan. Kalau bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya gitu ya, atau bahasa di Israelnya itu menggunakan kata roti Bapak Ibu. Ya. Arton ya. Arton bukan karton ya. Mereka makan arton, bukan makan karton ya. Kalau kita makan karton di sini kita lepehin gitu ya. Artinya roti Bapak Ibu Saudara. Kenapa roti? Kalau kita di sini roti seperti apa? Holland Bakery, ya kan? Roti tawar ya, My Roti gitu ya, Sari Roti. Itu makanan apa? Ya kalau misalnya kita lagi lapar, nggak pengen makan banyak, roti lah ya kan.
Ya, makanan ringan ya. Apalagi kalau misalnya roti yang satuan ada isinya macam-macam, kita pilih mau apa gitu kan ya. Itu sesuatu yang kalau kita sekunder. Pokoknya apa? Nasi. Makan burger di McD gitu kan ya. Begitu ngelihat ada nasi uduk gitu ya. Makan yuk nasi uduk. Tadi kan udah makan ini, tapi belum makan nasi. Kalau belum makan nasi belum makan gitu ya. Walaupun udah roti pakai daging, pakai sayur gitu ya. Udah lengkap di situ sebenarnya gitu ya. Tapi tetap buat orang Indonesia nasi gitu kan ya, makanan pokoknya. Tapi buat orang sana itu roti. Ya. Waktu saya ke sana juga yang saya selalu temuin setiap kali makan ya, ada satu roti. Roti itu terus ada tuh. Gitu. Nggak bisa nggak ada. Dimanapun pindah di daerah kawasan Israel maupun di kawasan Palestina, roti itu selalu ada. Jadi roti itu merupakan makanan pokok gitu ya, yang berbicara tentang kebutuhan dasar. Ya, jadi ketika berbicara tentang berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Ya, kata kalau bahasa Inggrisnya give us today, give us our daily bread ya. Daily bread artinya roti itu yang harian, setiap hari, kebutuhan setiap hari yang diminta gitu ya. Nah, satu orang yang namanya Ansel Keys, seorang ilmuwan ya, tahun 40-an, sekitar 44 atau 45, mereka mengadakan dia seorang ilmuwan ini mengadakan satu penelitian tentang starvation atau rasa lapar, kelaparan begitu ya. Tujuannya untuk menemukan bagaimana caranya mengalami pemulihan bukan hanya mereka ketika yang waktu itu Perang Dunia Kedua kalau Bapak Ibu tahu Holocaust ya, bagaimana orang Jerman membantai orang-orang Yahudi dan kemudian ada mereka juga yang kumpulkan di camp-camp begitu ya. Mereka itu kalau lihat fotonya itu kurus kering gitu ya, cuma tulang dibalut kulit gitu ya. Karena nggak dikasih makan. Ya makannya kasih dikit aja, tapi disuruh kerja banyak. Gitu. Jadi mereka melihat ada satu kebutuhan bagaimana memulihkan mereka, bukan hanya untuk mereka nggak lagi lapar, tapi ada hal-hal yang apa yang mereka alami ketika mereka lapar. Ya, jadi dikasih eksperimen, ada 36 orang di eksperimen, ada beberapa tahap rasa lapar yang mereka sedang kondisikan untuk orang-orang ini. Gitu, dan mereka menemukan bahwa ketika orang lapar itu ada mengalami masalah psikis. Orang yang lapar gitu ya dan nggak bisa makan, mereka cenderung untuk menarik diri dan menjadi apatis. Mereka yang biasanya kalau misalnya ketemu orang, hey halo gini, tapi ketika mereka lapar, mereka cenderung untuk mereka menarik diri, nggak mau ketemu orang. Gitu ya. Ada yang pernah lapar? Merasakan kelaparan? Pernah ya? Pernah ya Bu ya, tapi sekarang udah enggak dong ya. Ya udah lebih gemuk kan soalnya gitu ya. Apalagi kalau saya gitu ya, semalamnya baru ada yang traktir saya makan sushi gitu ya. Terus fokus, kalau misalnya lapar itu gimana Bu? Orang main catur kelihatan caturnya, buah caturnya pengen dimakan. Karena segala sesuatu rasanya, apa yang bisa gue makan ya ketika lapar, betul nggak? Ngelihat apa aja, kita bisa mikir sesuatu beralih, benda mati ya, maksudnya benda yang keras bisa kita beralih untuk kira-kira kalau dimakan seperti apa ini rasanya gitu. Fokusnya pada makanan. Ya saya pernah sampai gemeteran gitu ya, waduh belum dapat makan nih gitu ya, belum bisa makan gitu ya, dan kemudian di tempat yang di sekitarnya kayaknya nggak ada makanan gitu ya, wah gemeteran Bapak Ibu Saudara, keringat dingin mulai keluar gitu, dan ngelihat apa aja orang makan cilok aja gitu, itu rasanya pengen banget begitu. Fokusnya pada makanan. Tapi yang lebih parah adalah ketika mereka nggak menemukan makanan, ngelihat orang, itu bisa mikir makanan ya, bisa mau dimakan orang. Kanibalisme. Mimpi tentang kanibalisme. Saking laparnya. Itu masalah kejiwaan setiap orang. Ini menggambarkan apa? Bahwa makanan itu sangat penting dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan doanya adalah berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya,
Give us today our daily bread, gitu ya. Nah, saya mau kita sama-sama belajar bahwa makanan, ketika kita punya makan, baru kita mikirin apa? Yang lain biasanya. Betul ya? Kalau kita sudah ada makanan, kalau misalnya kita nggak punya pakaian, kita mikir pakaian, beli pakaian gitu ya. Kalau kita nggak punya rumah, kita mulai mikirin rumah gitu ya. Kan misalnya anak muda juga kalau kerja dulu ya, Bapak Ibu pernah muda kan? Ya, pasti pernah muda ya. Ketika kerja dulu menikah gitu ya. Wah, saya dulu menikah, saya semua aman. Kenapa? Karena punya pekerjaan, punya penghasilan, begitu ya. Dan kemudian kita ngontrak gitu. Nah, kalau soal makanan sudah aman. Kenapa? Karena ada penghasilan bulanan. Tapi kemudian kita mikir dong, masa kita rumah tangga nggak punya rumah ya? Kita berdoa ya buat rumah. Kita berdoa 10 tahun Bapak Ibu berdoa, baru Tuhan izinkan kami untuk memiliki rumah. Ya, itu pun masih nyicil sampai sekarang. Ya, tapi mulai kita pikirin gitu ya. Ini berbicara tentang apa? Maksudnya begini. Dari makanan, sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan bahwa makanan simbol tentang seluruh kebutuhan kita. Sesuatu yang material. Dan lewat doa ini kita diajarkan 2 prinsip Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita dapat berdoa untuk hal-hal yang materi. Kita dapat berdoa untuk hal-hal yang materi. Jangan tabu untuk berdoa, Tuhan saya minta ini, wah nggak rohani ya kesannya gitu. Kita mesti minta yang hal-hal rohani, enggak. Boleh kita meminta sesuatu yang material, ya. Tapi ya kita juga diajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan setiap hari. Nah, gimana caranya untuk mengalami ini? Ya, Tuhan pasti sediakan berkat buat kita, amin. Nah, masalahnya bagaimana supaya kita bisa hidup menikmati berkat Allah setiap hari. Walaupun kita punya kebutuhan nih, walaupun ada hal-hal yang masih kita doakan. Ya, jadi kita mesti melakukan ada 4 langkah untuk hidup dalam berkat Allah lewat ayat yang kita baca ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mesti langkah pertama adalah kita bersyukur. Ya, kata dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata berikanlah itu sedang mengatakan apa? Berikanlah, mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Ya. Ayat ini mengajarkan, doa ini mengajarkan bahwa kita memiliki semua yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Ya. Kita mesti bersyukur sama Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, mendapatkan makanan, kita bisa ngapain? Mengucap syukur. Kita berdoa. Ya. Dan kalau misalnya anak-anak biasanya masih malu-malu gitu ya kalau dilihat orang dan sebagainya gitu ya. Tapi sebagai orang Kristen ya, sebagai orang yang bersyukur mendapatkan makanan hari ini, kita pasti berdoa. Ya, mengucap syukur buat berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Dan kemudian ada satu cerita gitu ya. Ada satu orang anak muda yang pergi ke kantin gitu ya. Lagi di kantin itu penuh banyak orang gitu ya, lagi makan, dan ketika dia habis dapat makanannya, kemudian dia cari tempat duduk dan kemudian cuma ada satu tempat duduk yang tersedia, di depannya ada orang gitu ya yang makan juga gitu. Ketika dia duduk, dia taruh nampannya, ada makanan. Kemudian ini di Amerika. Kemudian dia nunduk. Orang di depannya perhatiin. Kenapa nih orang gitu ya. Terus habis itu selesai gitu kan ya. Setelah amin gitu kan ya, dia buka mata. Kamu ada masalah? Enggak. Kamu sakit kepala? Enggak. Mata kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Terus kamu ngapain tadi nunduk, katanya merem, katanya gitu. Saya berdoa mengucap syukur buat makanan saya gitu. Oh, kamu percaya kayak gitu ya, katanya gitu. Loh, memang kamu enggak doa mengucap syukur atas makanan kamu yang kamu makan setiap hari? Enggak, saya langsung habek aja katanya. Istilahnya saya langsung makan aja gitu ya. Wah, langsung mungkin nyindir ya. Dia bilang gini, wah sama anjing saya juga gitu. Saya kasih makan, dia langsung makan aja katanya. Enggak ngucap syukur gitu. Iya kan?
Maksudnya bukan berbicara soal doanya, tapi mengucap syukurnya gitu loh. Kita dapat apa sih selama ini? Apa yang kita punya hari ini? Jangan mikir apa yang kita nggak punya. Ya, kita jadi orang yang kelompok 99. Tahu nggak kelompok 99? Kelompok 99 tuh kayak gini, ada satu kerajaan gitu ya, di dalam satu kerajaan itu rajanya lagi, rasanya nggak happy gitu ya, ada sesuatu yang kurang gitu ya. Dan kemudian dia ngelihat ada satu petugas gitu ya, petugas kebersihan di kerajaan dia yang selalu happy ya, nyapu halaman seluas kerajaan kan tanahnya gede-gede ya, halaman tuh gede banget disapuin, tapi dia happy sambil nyanyi-nyanyi. Tuh orang seneng banget gitu ya, padahal tinggalnya di tempat rumahnya sederhana gitu ya, keluarganya sederhana gitu, nggak punya banyak harta dan sebagainya gitu. Terus dia ngomong sama penasehatnya, tuh orang kenapa bahagia banget sih? Padahal dia nggak punya apa-apa loh. Sedangkan gue punya banyak hal katanya, tapi saya nggak bahagia katanya gitu. Oh, karena dia belum termasuk kelompok 99. Apa tuh kelompok 99? Nanti ya, nanti yang mulia tahu katanya gitu. Terus satu malam ditaruhlah orang satu kantong uang ya, koin emas di depan rumah petugas kebersihan ini. Ketika petugas kebersihan ini keluar pagi hari, dia menemukan kantong itu dan dia kaget, wah apa nih? Wah disembunyiin dulu gitu ya, dia disimpan dulu gitu ya, sambil bertanya-tanya apa gitu ya. Dia mulai nyapu gitu, setelah selesai malam-malam dia hitung, wah duit gitu ya, uang 1, 2 dihitung sampai 99 koin. Dia bingung, kok cuma 99 katanya gitu, nggak genap 100, jangan-jangan 1 koin jatuh di mana gitu ya. Dia mulai cari di sekitar rumah dia mulai cari setiap hari, dia mulai ngerasa, aduh di mana itu 1 koinnya, jangan sampai ditemuin orang, tanggung ini 99, kalau 100 lengkap deh gitu ya. Dia langsung cari setiap hari, mulai kelihatan sama raja, kok nih nggak ada siulan lagi. Dia nyapu sambil mikir gitu ya, agak lambat-lambat sambil nyari-nyari gitu ya. Dan kemudian kenapa dia kan? Kok mulai nggak ini, kelihatan nggak seneng gitu. Ya karena itu udah masuk kelompok 99. Diceritain, saya kasih uang katanya 99 koin. Dia cariin tuh 1 koin kemana-mana. Dia nggak bersyukur dengan 99 koin yang dia dapat, tapi dia pusing dengan 1 koin yang hilang. Menurut dia, padahal emang dikasihnya 99. Nggak ada yang hilang gitu ya. Apa artinya? Hiduplah bersyukur. Amin. Hiduplah bersyukur. Yang kedua, rasa cukup, rasa puas. Karena dikatakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, tadi Ibu bilang ya, jangan berlebih-lebihan gitu ya. Berapa banyak Bapak Ibu orang yang terkena imbas dari yang namanya investasi bodong. Kenapa sih ikut investasi bodong? Karena diiming-imingi. Investasi hasilnya baliknya dapatnya gede. Gitu ya. Dapatnya gede. Wah, orang langsung ambil. Ya, investasi, tahu-tahu ternyata penipuan, dibawa lari. Ya. Bukannya Bukannya cuan, tapi jadi apa? Bukannya untung jadi buntung ya. Amsyong ya. Ya, gara-gara auban ya kan. Dikasih tahu nggak mau ikutin gitu ya. Teman saya ada yang kasih tahu, itu penipuan, jangan ikutin. Dia tetap ikutin dan kemudian akhirnya benar-benar tutup itunya, tiba-tiba ini pergi uangnya 10 juta hilang. Ya, ada yang mending lah ya 10 juta ya, ada yang ratusan juta Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena nggak puas dengan apa yang dia punya, dia pengen cari. Ingat, satu kali Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kemudian bangsa Israel bilang apa? Tuhan bawa kita ke padang gurun bikin kita mati. Kita makan apa nih padang gurun, gak ada apa-apa. Dan kemudian Tuhan turunkan apa namanya? Mana. Dan ingat perintah Tuhan. Setiap hari ambil buat kamu dan anggota keluarga kamu.
secukupnya. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Ya, untuk hari ini. Kalau kita dapat perintah kayak gitu, kita dengerin nggak? Besok belum tentu datang. Kita ambil dulu yang banyak gitu. Jadi apa? Ulat. Berulat, Bapak Ibu Saudara. Busuk. Nggak bisa dimakan. Besokannya ternyata datang lagi. Tapi karena ada hari Sabat, nggak boleh kerja, ya kan? Tuhan suruh ambil buat 2 hari. Ambil buat 2 hari, busuk gak? Enggak busuk. Maksudnya apa sih? Tuhan sedang ngajarin begini loh. Setiap hari itu ada berkatnya sendiri-sendiri. Ya, apa yang kita dapat hari ini, puji Tuhan, kita bersyukur. Apa yang kita nggak dapat hari ini, jangan nyesel banget. Anggap aja Tuhan nggak izinin, ya kan? Besok lagi ada berkatnya lagi. Tapi saya pengen tuh yang kemarin. Jangan susah sama itu. Mengucap syukurlah dan puaslah dengan apa yang kita dapat hari ini. Itu caranya kita hidup dalam berkat Allah. Itu caranya kita menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab seringkali kita membuang banyak waktu untuk mencari sesuatu yang kita nggak dapat, padahal kita sudah menikmati banyak hal hari ini. Dan kita jadi orang yang punya masalah akhirnya. Masalah dengan kesehatan kita. Kenapa? Karena kita mikirin, wah nanti gimana ya kalau misalnya tahun depan kayak gini. Ini bukan berarti ngajarin nggak boleh ya merencanakan kehidupan dan sebagainya gitu. Boleh, kita mesti merencanakan ke depan. Tapi kita nggak boleh khawatir ke depan. Tahu khawatir ke depan? Oh, masalah yang belum terjadi setahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita timpakan pada hari ini. Wah, stres nggak? Sutris, bukan stres lagi kan. Stres banget gitu ya artinya. Stres banget pasti. Dan kita akan menjadi orang yang mikir. Kayak kelompok 99 tadi. Mikir. Dan ketika mikir, apa yang terjadi? Kerutan mulai tambah banyak. Kita tua sebelum waktunya. Yang mau awet muda, mengucap syukur. Yang mau awet muda, pelihara rasa puas dalam hati kita. Amin. Rasa cukup, puas, rasa syukur itu akan menolong kita untuk kita terus menikmati berkat Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa bagi kebutuhan kita, bukan keserakahan kita. Ya, dikatakan Jesus encourages permainan kata ya. Encourages us to pray to God for our needs, not for our greeds, ya. Ya bacaannya mirip-mirip ya bunyinya. Needs sama greeds itu beda gitu ya. Nah, jadi kita mesti belajar untuk puas diri. Yang ketiga, memiliki confidence. Keyakinan. Keyakinan apa? Coba baca. Ini saya potong sedikit ya. Minta maaf gitu. Bukan untuk memotong firman Tuhan, tapi kalau misalnya kita hilangkan bagian pada hari ini yang secukupnya, kata-katanya jadi apa? Berikanlah kami makanan kami Tuhan. Artinya apa? Kita meminta sesuatu yang kita percaya Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin. Kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan. Ya, apa yang Tuhan sediakan setiap hari kita minta itu. Tuhan berikan kami. Confidence bahwa Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tapi kalau misalnya ada doa-doa kita yang Tuhan gak jawab dalam hidup kita, Tuhan gak lakukan, ya apa yang kita minta Tuhan gak kasih, ada gak? Ada aja sih. Sebenarnya itu bukan benar-benar kebutuhan kita juga. Kenapa? Karena Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu kebutuhan kita daripada kita. Percaya gak Bapak Ibu Saudara? Iya loh. Saya punya teman kemarin beberapa waktu lalu, di kehilangan penglihatannya. Tiba-tiba katanya dokter retinanya turun, jatuh. Wah, bisa kayak gitu ya. Saya juga heran. Ternyata ada masalah, ada pendarahan di matanya dan sebagainya gitu. Dia ngeliat pas buka mata bangun pagi merah semua katanya. Merah semua. Akhirnya diobatin Bapak Saudara. Nggak bisa lihat, dituntun sama istrinya. Wah, istrinya udah mulai nangis, mulai siap-siap mental. Apapun yang terjadi, kita tetap jalan. Kita tetap
usaha, saya yang jadi mata kamu, kata istrinya. Wah, hebat istrinya. Saya akan jadi mata kamu. Kamu kasih tahu saya mesti ngapain, nggak mesti ngapain. Karena dia ini IO kerjaannya, ya, wedding organizer juga gitu ya. Jadi istrinya siap backup. Biasanya pakai kacamata gitu ya. Yang kemudian sakit mata dan nggak bisa lihat. Berapa lama? Akhirnya pergi ke KMN di Kemayoran. Periksa dan sebagainya, akhirnya sama dokter diobatin. Saya jemput dia setiap kali ke sana karena dia pikir lebih praktis begitu ya. Tetangga kebetulan. Tapi yang luar biasa, setelah selesai pengobatan, dia bisa ngelihat dan terang. Mata kirinya sudah nggak bisa, sudah nggak bisa lihat, tapi mata kanannya ini yang masalah gitu. Dan kemudian dari yang pakai kacamata, dia sekarang nggak pakai kacamata. Maksudnya gini, kita seringkali meminta setiap hari, Tuhan berikan kesehatan. Pasti dong ya, berikan saya kesehatan hari ini. Tapi kalau kita ngalamin sesuatu, sepertinya kok Tuhan nggak dengerin doa kita sih gitu. Tuhan kok nggak melakukan apa yang kita minta sih gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang buruk terjadi, kita mikir, wah Tuhan kok nggak melakukan sesuatu sih sehingga kita nggak. Padahal Tuhan izinkan loh masalah terjadi dalam hidup kita. Yakin aja bahwa ada pertolongan Tuhan. Berikan Tuhan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya. Berikan kemenangan, minta kemenangan sama Tuhan. Karena kemenangan itu sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan pasti kasih. Amin. Dan benar, dia bisa melihat dan sekarang nggak pakai kacamata lagi. Gitu. Artinya Tuhan pelihara dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini merupakan wujud keyakinan bahwa Tuhan akan dan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan hari demi hari. Tuhan pasti kasih. Amin. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir tentang apapun juga ya. Ayatnya kalau lanjut ke bawah jangan khawatir katanya gitu. Ya. Yang keempat, yang terakhir. Nah, ini yang kita mesti belajar. Murah hati. Kata-kata firman Tuhan mengatakan apa? Berikanlah saya, bukan ya? Kami ya. Pada hari ini makanan saya. Makanan saya ya? Kata-katanya kami. Ini sedang mengajarkan kita apa? Gini loh. Setiap kali kita mendoakan doa ini, kita diundang, didorong, bahkan diperintahkan Tuhan untuk berdoa bersama dengan saudara kita yang lainnya. Ini bukan doa untuk pribadi kita sendiri. Ini doa buat kita sama-sama. Kalau kita dapat makanan hari ini dan kita tahu ada saudara kita yang nggak bisa makan hari ini, kita harusnya malu di hadapan Tuhan mengucap syukur buat makanan kita doang. Kita mesti bantu orang saudara kita untuk dia bisa makan hari ini. COVID ngajarin kita satu hal yang baik buat saya. Ya, ketika saya kena COVID gitu ya, nggak bisa kemana-mana, saya harus di rumah aja. Saudara-saudara seiman di gereja yang atur, kirim makanan setiap hari. Kirim makanan setiap hari. Dananya dari mana? Dari jemaat-jemaat juga, kumpulin. Yuk kita sama-sama kerjain gitu ya. Kita sama-sama bantu, kita sama-sama ini. Waktu ada teman saya yang kena COVID, dia butuh oksigen, saya cari oksigen kemana-mana. Puji Tuhan ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan oksigen gratis. Ya, dibatasi tapi ya supaya kebagian banyak orang. Saya daftar dan terus isi. Kita punya tabungnya cuma kecil-kecil lagi gitu ya. Cuma buat emergency gitu ya. Supaya sempat cari rumah sakit dan sebagainya. Kita bantu semuanya. Itu bentuk kemurahan hati. Ya, itu bentuk kemurahan hati. Dan kita harus hidup dalam kemurahan hati. Kalau kita hidup dapat berkat Tuhan setiap hari, kita sadari bahwa Tuhan pasti sediakan hari ini. Tapi ada orang-orang yang gak beruntung loh. Orang ada yang doa seperti ini, buat kita doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ya, kita punya penghasilan, kita nggak khawatir terlalu banyak. Tapi orang yang, ekonominya di bawah kita, jauh di bawah kita, doanya itu bukan berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Bukan, Tuhan berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Karena dia tahu belum tentu dia bisa makan hari ini. Apakah kita memiliki kepedulian untuk mereka? Kasih. Ini kalau misalnya jalan kemana gitu ya, Indomaret kemana, istri saya suka lihat tuh orang jualan kerupuk kayak ya, orang buta gitu ya, paling nggak berkontribusi, dia beli itu kerupuk gitu ya. Dia beli kerupuk, kasih uang lebihan. Sekemarin ke toko buah, lihat anak-anak, anak tanggung gitu ya, bawa plastik isinya telur ayam kampung. Iya, yang putih-putih telurnya, telur ayam kampung ya, pasti dijual tuh katanya gitu. Tapi kita nggak butuh telur kata gitu. Ya udah, beli buah segala macam, ada minuman, beli minuman. Ya, terus ada snack depan, beli snack. Kasih gitu ya. Dikasih. Saya nggak beli ya, tapi ini buat kamu katanya. Karena hari-hari ini panas betul nggak? 33 derajat rata-rata. Panas banget gitu. Dia jualan gitu di luar. Ya. Kita yang beruntung, kita di mobil masih inilah ya, terlindung lah ya, ada AC ya. Ketika ngelihat itu, ada gak kita punya kemurahan hati? Share sebagian dari berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu caranya hidup dalam berkat Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, gak minta yang wah macem-macem, pokoknya klaim Tuhan, klaim gitu ya. Ya klaim sih boleh-boleh aja, tapi kalau nggak dikasih jangan marah sama Tuhan. Loh, kita hidup karena apa? Anugerah, Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan. Jadi mari kita belajar hidup dalam berkat Allah. Saya nggak ngajarin untuk minta banyak hal, tapi hidup dalam kesederhanaan, hidup dari apa yang Tuhan kasih setiap hari dalam hidup kita, menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dan itu cara terbaik untuk menikmati hidup sebenarnya. Ya, kita akan susah kalau kita mikir apa yang kita belum dapat, tapi kita akan merasakan sukacita yang luar biasa kalau kita bisa menikmati hari demi hari dalam hidup kita dengan apa yang Tuhan berikan. Ya, ada ini Kaliong Seafood ya. Ada yang pernah ke sini? Ini daerah Jembatan 5. Ada kisahnya. Ternyata yang punya ini orang Kristen ya. Dia satu kali buka restoran di satu tempat gitu ya, di daerah Jembatan 5 juga. Kemudian ramai begitu ya. Ramai, tiba-tiba bawahannya yang biasa masak itu membelot. Dia pikir, ini rame nih, bikin kayak gini, gue bisa nih bikin sendiri nih, gue buka sendiri. Dia keluar dan kemudian dibikin deket di tempat dia punya warung. Dan akhirnya dia pikir, oke, dia yang pindah ke satu tempat lagi, dan kemudian di garasi gitu ya. Pikir ini tempat sepi nih, orang jarang lewat, tapi ternyata rame juga loh. Rame juga. Dan kemudian ada orang yang pengen investasi. Ayo deh join sama saya gitu ya. Kamu kerja sama saya modalin apa segala macam. Enggak deh, saya bisa sendiri katanya gitu. Ya, kemudian dia ngomong sama yang punya kontrakan, sama yang punya tempat. Saya bisa bikin kayak gini nih gitu. Saya bisa bayar lebih mahal katanya gitu ya. Karena apa? Karena rame tempatnya. Saya bisa bikin kayak gini nih. Saya bayar lebih mahal deh. Akhirnya apa? Nggak mau diperpanjang kontraknya. Akhirnya dia mesti cari tempat lagi. Dia cari, puji Tuhan. Ya, ada satu bekas gudang pabrik baja di dekat situ. Ya, ini yang kanan, yang kiri itu yang tempat kedua yang saya cerita. Ini tempat ketiga yang sekarang masih berjalan. Itu tempatnya yang terbaru. Itu tempatnya lebih gede. Dari tanya kontrak, kalau nggak salah 800 juta, namanya gudang ya, setahun, tapi dia dapat 300 juta. Dan saya percaya itu karena berkat Tuhan. Dan juga gaya hidupnya yang mau murah hati. Kalau dengar ceritanya ya, ketika dia punya mau ambil rumah gitu ya, tahu Pak Andre Imam nggak? Tahu ya? Nah, istrinya ini kerja di BCA gitu ya.
Dan dia mau ambil KPR, tapi minta Pak Andre imamnya ikut. Dikonsultasi KPR segala macam, oke. Tapi oke, sebentar ya Bu, saya mau tanya Bapak Pendeta dulu. Saya sebenarnya punya uang ini, sebenarnya mau beli ini, tapi saya udah janji sebenarnya ada satu pelayanan persekutuan di Semarang yang sedang mau bangun gereja. Saya udah janji, saya mau uang ini gimana baiknya? Dipakai buat kesana dulu atau buat rumah? Pak Andre Imam, minta maaf ya istriku, saya harus bilang ini katanya. Bayar dulu Pak nazarnya buat pelayanan itu katanya gitu, supaya Bapak nggak kena masalah sama Tuhan katanya gitu ya. Akhirnya dikasih, dia beli mobil baru, dia kasih sama pendeta Bapak Ibu Saudara untuk pelayanan, karena pendeta itu mau jalan kemana-mana nggak bisa. Dia cuma pakai mobil sederhana. Dia beli mobil lagi buat acara wedding, kalau misalnya pengantin butuh kendaraan dia kasih pinjam itu free. Tempatnya itu bisa dipakai buat wedding karena gudang kan ya, gede gitu ya, bisa buat resepsi dan sebagainya. Kemurahan hati itu yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati usahanya. Saudara ingin mengalami berkat Tuhan, murah hati Bapak Saudara. Ya, berikanlah kami, bukan saya, kami. Ya, Tuhan Yesus memberkati, biar kiranya kita hidup dalam berkat Tuhan dan kita menikmati berkat Tuhan setiap hari. Ya, jangan lagi ada orang Kristen susah dah. Ya, meskipun nggak bisa makan hari ini, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya belajar tentang kesederhanaan ketika saya di sekolah di Malang. Saya ngelihat orang tukang jualan gula Jawa, ada kacang-kacangnya, pokoknya makanan jajanan pasar nih, pakai gerobak yang apa, roti tuh, lau gitu-gitu ya. Pokoknya gerobaknya kayak gitu, ada sepedanya gitu di belakangnya, dia goes. Dan saya ngelihat, aduh nggak pakai sendal lagi gitu ya. Saya ngelihat, Tuhan ada yang mau beli ya makanan dia gitu. Orangnya kayak kumel gitu loh yang jualan gitu. Tapi Tuhan bilang, dia masih sehat gak? Masih. Dia masih bisa kerja gak? Masih Tuhan. Itu karena ada berkat Tuhan setiap hari dalam kesederhanaan. Saya belajar dari situ. Hari ini saya dapat apa? Saya mengucap syukur. Apa yang saya inginkan gak dapat? Gak apa-apa. Tuhan udah berkati saya yang lain. Saya belajar kesederhanaan ketika saya mengalami hal itu. Ya, ngelihat hal itu, belajar dari hal itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Singers boleh bantu. Sekalipun Ku lenyap hatiku, lelah tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami menyadari bahwa Engkau telah melakukan jauh melebihi dari apa yang kami doakan selama ini Tuhan. Engkau memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan bahkan Engkau memberikan kepada kami keinginan hati kami yang mungkin bukan kebutuhan kami Tuhan. Karena kasih karunia-Mu.
Tapi terlebih dari semua itu, kami merasakan Tuhan, apa yang Tuhan berikan, itu karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Amin. Karena kasih-Mu yang tidak pernah lepas dalam hidup kami. Engkau tidak dapat tidak mengasihi kami, karena Engkau adalah kasih. Dan kami mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Setiap hari dalam hidup kami Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Kami mau belajar menikmati berkat Tuhan mulai hari ini. Kami gak mau diganggu dengan kekhawatiran kami akan hari-hari depan. Kami gak mau Tuhan diganggu dengan apa yang kami belum dapat hari ini Tuhan. Tapi kami ingin menikmati dan merayakan apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan terlebih itu Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan bagi kami juga mau share kepada orang lain. Kami mau bagikan kepada orang lain. Mereka juga supaya dapat menikmati berkat Tuhan melalui kami Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk memiliki kemurahan hati Tuhan. Supaya kami boleh melihat kebesaran Tuhan, kasih Tuhan itu juga dibagikan kepada orang lain. Dan Tuhan memakai hidup kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat-Mu di GBGN-RI Tuhan. Engkau yang memberkati dan melimpah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau percayakan dalam hidup kami, itu akan dibagikan kepada orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang merasa diberkati siang hari ini. Puji nama Tuhan. Saya mau menyapa ada yang pertama kali hadir saat ini. Oh, puji Tuhan, semua adalah jemaat yang setia. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilakan pada yang bertugas. Shalom Bapak Ibu terkasih. Pertama, atas nama Bapak Gembala, Pengerja dan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Jeffrey Aditya yang sudah melayani tempat ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Kita akan dengarkan untuk warta sepekan. Ibadah untuk minggu depan 2 kali, pukul 8 dan pukul 10. Disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Ibadah youth setiap hari minggu di tempat ini pukul 12. Ibadah umas setiap hari Rabu di tempat ini pukul 10. Doa pagi kami adakan setiap hari Sabtu pukul 6 di tempat ini. Untuk persembahan Bapak Ibu melalui di tempat ini bisa melalui amplop persembahan atau mentransfer di rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga kami sudah menyediakan melalui QRIS. Di belakang Bapak Ibu dapat melakukan QRIS atau melalui debit BCA. Mesin edisi sudah kami sediakan. Terima kasih untuk pengumuman hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Jeffrey Aditya Tuhan. Bapak, melalui firman-Mu Tuhan, kami belajar Tuhan. Kami mau hidup dalam berkat Allah Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami selalu mengucap syukur Bapak. Kami mau belajar juga Tuhan, memiliki rasa cukup Tuhan. Dan juga kami mau belajar Tuhan, untuk kami memiliki keyakinan Tuhan. Dan juga kami juga mau Tuhan memiliki kemurahan hati Tuhan, untuk dapat juga memberkati orang lain Bapak. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Aditya Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, dalam keluarganya Bapak, dalam pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan untuk Bapak pembina kami Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Tuhan, juga untuk Bapak Kiki Tuhan di Rayon 1D juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati Tuhan, dimanapun beliau ditempatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Hari, dan juga Ibu Gembala kami, Ibu Devi, dan juga ketiga anaknya Tuhan. Biar Tuhan memberkati Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, dalam melayani Tuhan di
Gading Nias ini Tuhan, kami percaya Tuhan kesehatan, kekuatan, kasih, kemurahan-Mu Tuhan terus melingkupi Bapak Gembala kami Tuhan. Biar Tuhan kami percaya Tuhan, Kau terus memberikan hikmat Tuhan dalam mengembalakan di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Gading Nias Tuhan, kami dengan yakin Tuhan kami bersepakat Tuhan, 1000 jiwa Tuhan kami akan rebut di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan juga untuk setiap pengerja Tuhan yang sudah melayani tempat ini Tuhan, mulai dari worship leader Tuhan, imam-imam musik Tuhan, multimedia Tuhan, pendoa, aser, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, semua boleh menyenangkan Engkau Tuhan, semua boleh berkenan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan untuk tempat tinggal kami Gading Nias Tuhan. Tower demi tower Tuhan Kau lawat Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan, pertobatan terjadi untuk Gading Nias Tuhan. Kami percaya Tuhan Gading Nias dipulihkan Tuhan, Gading Nias terjadi pertobatan besar Tuhan. Kami percaya Tuhan damai sejahtera Engkau turunkan untuk Gading Nias Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Biar Tuhan sinar kemuliaan-Mu turun untuk bangsa kami Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan turun untuk bangsa kami Tuhan. Bapak kami percaya juga Tuhan Indonesia terus diberkati Bapak. Ekonomi semakin stabil di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan terjadi juga pertobatan yang besar untuk bangsa kami Tuhan. Kau lawat bangsa kami Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan turun untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, juga wakilnya Tuhan Bapak Maruf dan seluruh jajaran Tuhan, pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Bapak. Kami percaya Tuhan, kami serahkan juga untuk pemilu di tahun 2024 Tuhan. Biar Tuhan Kau yang beracara Tuhan, Kau melawat pemilu di tahun 2024 Tuhan. Kau juga memiliki seorang pemimpin Tuhan, seorang pemimpin yang baik Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang memiliki rasa toleran dan juga nasionalis Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pilihkan yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, setiap jemaat kami Tuhan yang sudah hadir Tuhan. Di pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau melawat setiap mereka Bapak. Keluarga demi keluarga Tuhan Kau lawat Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap mereka Tuhan Kau berkati dengan berkat yang berlimpah Bapak. Biar Tuhan kasih Tuhan turun untuk setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Mereka semakin setia di hadapan-Mu Bapak. Semakin hidup menyenangkan Engkau Bapak. Kau Allah juga melawat setiap mereka yang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan kesembuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami keterikatan Kau lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya juga mereka yang merasa kekurangan Tuhan, Kau cukupkan semuanya Bapak. Berkati mereka Tuhan satu persatu Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa juga Tuhan, setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau mengajarkan setiap kami Tuhan selalu dapat hidup bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat melalui Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera,
berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, kesehatanmu, maupun keluargamu, mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.